Halo Ngik, Eh, dapat sponsor sekarang, alhamdulillah. apa itu? Ini untuk tamu yang datang. Ayam geprek mantra sama ini dringin tadi habis aku minum. Jadi kok kayak putih lagi. Produk baru ya? Produk itu enak tuh. Enak. No, ini paketannya kayak begini. Itu nanti order punya adekku itu di daerah Jinau. Ini juga punya iparku. Gitu. Jadi kalau kita nanti ke Jakarta Selatan kita Mampir. mampir ke sana. Oke, kita mulai ya piknik ya. Ngobrol-ngobrol ringan aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sahabat kita Mas Agus J Rinaldi. J itu apa sih? Januar. Januar. Panggil Canggih. Kenapa sih panggil Canggih nih? Nggak tahu, engkau yang lebih tahu. Kenapa dipanggil Canggih? Ya kita ngobrol-ngobrol ringan nih. Yang kita coba bahas sekarang adalah setelah kita selesai SMA. SMA kan kita masing-masing kan, aku larinya ke perbankan, dirimu ke wira swasta, gitu kan? Wira swasta. Apa sih yang bisa digali dari potensi wira swasta waktu itu? Dibanding sekarang ya, dibanding sekarang pasca COVID ini. Ya, memang zamannya sendiri kan juga beda. Kepemimpinan nasional pun beda gitu. Kalau dulu boleh dibilang zamannya Orde Baru itu kan banyak kemudahan ya sebenarnya ya. Apapun mudah lah di sana. Waktu zaman Orde Baru itu sampai keamanan pun apa segala macam tuh kayaknya kita nggak pernah dengar soal kelaparan atau apa, pengangguran segala macam kan seperti itu. Tapi setelah era reformasi ya berkembanglah semuanya, sehingga yang tadinya zaman Orba itu 3 partai sekarang sudah 40 apa ya kalau sampai sekarang ini kan. Jadi ya macam-macam lah jadinya, jadi sehingga jadi banyak kepentingan golongan apapun segala macam seperti itu. Jadi ya akan berimbas kemana-mana. Jadi sebenarnya reformasi ini kalau dijalankan dengan bagus sebenarnya bisa lebih baik gitu kan? Iya, betul. Cuma masalahnya ya itu mungkin karena dulu katanya di Amerika juga awal-awalnya seperti itu kan, waktu mereka mau demokrasi awalnya. Ya, yang perbudakan tuh. Kemudian demokrasi kan mereka seperti itu juga kan, tapi alhamdulillah kan belakangan ini udah bagus, tapi ya gejolak lagi gara-gara yang kemarin yang Ya, itu kan. si siapa? Floyd itu kan. Ya. Kemudian kalau dari segi pertemanan gimana nih? Selepas kita bekerja gitu kan? Iya, memang sebenarnya setelah kita tamat SMA lah boleh dibilang ya, kuliah mungkin masih bisa ketemu ya beberapa orang mungkin sama perkuliahannya gitu. Tapi setelah lewat masa kuliah itu, apalagi udah masuk kepada dunia kerja, yang jadi pegawai, yang jadi pengusaha segala macam, biasanya sih jadi makin jauh gitu. Nah, rekat kembali biasanya pada saat reuni. Nah, jadi pada saat reuni disitulah datang semua, ketemu, tukar nomor handphone apa segala, akhirnya bikin grup. Nah, itulah mungkin dengan adanya grup itulah yang bisa mempersatukan semua, karena bisa informasi macam-macam ada di situ gitu. Itu yang dari pengalaman WA group itu ya? ya, WA group atau apa gitu. Kan udah beberapa kali kita menguji teman-teman kita juga yang sakit kan, yang sakit, yang dulunya apa namanya periang, yang dulunya kuat, Iya. tiba-tiba diuji dengan sakit. Nah, ternyata setelah kita datangi di situ kita bisa melihat nilai pertemanan sebenarnya. Iya. Teman yang benar-benar care sama kita itu bisa dilihat saat kita sakit sama kita nggak punya apa-apa. Iya, betul. Jadi kita tinggal lihat seperti ini aja. Pada saat kita sulit, siapa orang di sekeliling kita? Jadi pada saat kita ada kemudahan, nggak jauh kita akan melihat kepada sekeliling kita yang pada saat kita sulit dia ada. Jangan dilihat kalau kita senang atau lagi ada kemudahan kita senang.
yang dari mana-mana pun datang, udah kayak semut sama gula gitu loh. Tapi pada Ambil saat hati lah ya. ya pada saat kita sakit, kita sulit, lagi dalam kesulitan, yang ada kan menjauh satu-satu. Ya. Nah dari yang menjauh itu siapa yang masih tetap ada dekat kita? Nah itulah yang nanti kalau kita ada kemudahan kita bantu. Berarti ada sisi untung rugi berteman kalau seperti itu. Iya. Kayak berbisnis jadinya kan ya. Iya bisa. Ya kayak aku kasih Yodon 10, bisa nggak aku dapat 100 dari Yodon? Kan gitu. Ya, ya kita nggak bisa apa, menyangkal. Emang ya seperti itu Memang gitu kan. seperti itu sekarang. Zamannya juga udah seperti itu. Jadi rasa kesetiakawanan itu makin lama kayaknya akan makin luntur gitu loh. Jadi apa sih yang memperkuat yang kita juga bisa bertahan? Contoh gini lah, ada grup, kita udah masuk di dalam grup itu. Kalaulah kita misalkan tidak aktif, janganlah kita keluar. Karena dengan kita keluar dari grup, artinya kan kita jadi nggak tahu informasi apa-apa, jadi menghilang gitu loh. Bahwa sekarang ya mungkin kan sering banget alasan, aduh handphone gue jadi hang nih. Kebanyakan grup atau ya dipilah lah grup yang mana aja kan seperti itu gitu. Ya ada faktor egonya juga ada sih. Ya, Ego memilih-milih ada. yang berteman dengan siapa ini sama ini siapa ada. Jadi lihat saat orang itu sulit. Disitulah ya pertemanan. Iya. Bisa nggak dibantu? Aku nggak bisa bantu materi. Apa yang bisa aku bantu? Aku mungkin bisa bantu tenaga. Mungkin bisa aku kasih jalan. Oh, dia ternyata ada usaha ini. Oh, coba aku kenalin ke kawan ini begini. Seperti itu karena kan tidak harus dalam bentuk materi. Iya. Insya Allah kita dilindungi lah, kita ketemu sama sahabat-sahabat yang baik. Iya, insya Allah. Insya Allah. Karena sedih juga lihat beberapa teman ya. Ya kalau ada merasa gini aku lihat ya, kalau udah pernah ngasih si teman itu, kemudian mau ngasih lagi, kan aku udah ngasih. Oh. Ada seperti itu. Ya. Nah, kemudian tapi nggak semua seperti itu ada. Guru juga seperti itu kan. Kita datangin guru, dia kan nggak ngajar aku. Kemudian salam ya, yang lebih populer sekarang ada salam ya. Gitu ya, tapi masing-masing punya kesibukan, Iya. masing-masing punya punya alasan lah yang kita nggak bisa paksakan. Iya betul. Ya kita cuma berharap pertemanan itu sebenarnya bisa solid. Contohnya gini loh, gitu. Kalau dalam satu grup atau satu WA lah ya, grup WA, itu ada anggota 100, misalnya 100, 10.000 aja, 10.000 rupiah misalnya, kita kolek per bulan 10.000, dan kali 100 berapa? Sampai 1 juta. 1 juta. Kalau 1 tahun, kita kan bisa buat untuk modal teman kita yang susah, Iya. ya kan? Nah, kita ikhlaskan aja dia misalnya dia mau balikin, alhamdulillah, nggak mau balikin silakan aja, tapi itu sebagai modal usahanya. Karena yang dibutuhkan sama orang itu adalah kita kasih kail. Iya, kail bukan ikannya Bukan sebenarnya. ikannya. Kalau kita kasih dia per bulan akan jadi promis. Iya. Aku punya konsep seperti itu, tapi ya kan belum jalan. Insya Allah tidak ada kemudahan semua. Karena itu kayak teman-teman tuh yang sakit-sakit aku sedih. Apalagi dia jadi kepala rumah tangga yang biasanya bekerja, tiba-tiba dia nggak bekerja, kepikiran sama aku tuh anak istrinya gitu kan. Akhirnya terpaksa jual ini, jual itu, jual ini. Yang hasil akhirnya juga nanti akan habis juga gitu. Cuman masalahnya ya masalah di waktu aja sih sebenarnya. Nggak ada masalah yang nggak akan selesai gitu loh. Pasti selesai, cuman masalah waktu. Nah dengan waktu itulah kita dilatih untuk kita bersabar. Arah kamu gimana Untuk ke depan. ke depan? Ya untuk ke depan sih mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi semua mulai bangkit kembali dengan new era atau era baru, yang semuanya juga serba baru kan sekarang gitu loh. Penyesuaian itulah yang harus segera diinikan, karena sekarang ini PHK sudah banyak, macam-macam lah yang ini, terutama masalah ekonomi sih gitu. Ya kayak dulu aku bekerja punya penghasilan
tetap. Nah sekarang yang aku harus berpikir gimana caranya tetap berpenghasilan. Iya. Dulu berpenghasilan tetap, sekarang gimana caranya tetap berpenghasilan. Nah seperti itu. Makan kan harus, Apa? tetap harus makan Ya, kan. makan, pulsa dan lain-lain kan seperti itu. Kalau ada Ya, kemudahan. mudah-mudahan lah segera berakhir pandemi ini. Amin. Ini versi serius sama Cangik. Biasanya kita waktu bercanda ini versi serius. Iya. Karena ya prihatin karena banyak teman-teman kita yang sakit. Ya apalagi setelah situasi pandemi ini banyak yang dulunya berada sekarang tidak berada. Tumbang satu-satu. Iya. Moga-moga kita semua diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berkah, bangkit dari keterpurukan ini. Tetap jaga semangat, tetap sehat. Iya. Nah, untuk itu nih, ini ada apa istilahnya, setiap tamu yang datang, ini sponsor Oh, sponsor. yang harus dinikmati sama Orang tamu. tamu. Oh gitu. Kalau nggak dinikmatin sini bawa pulang boleh. Boleh bawa pulang. Karena habis makan mie ayam. Enak. Enak. Lumayan. Alhamdulillah. Sampai jumpa di diskusi yang lain. Makasih ya Ngik ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.